Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Kudusnya hidup, menjaga standar moral kudus. Shalom saudaraku, kitab Imamat ditulis untuk mengajar umat Tuhan dan para pemimpin rohani bagaimana cara menghampiri Tuhan yang kudus dan untuk menetapkan standar kehidupan kudus yang diatur dan ditetapkan oleh Tuhan bagi umat pilihannya. Kekudusan hidup itu harus diaplikasikan melalui standar-standar moral yang harus kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bukti bahwa kita adalah umat Tuhan. Tuhan berfirman, "Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakanlah kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Yahweh Tuhanmu kudus." Dengan kata lain, kehidupan moral itu harus mendapat tempat di dalam kehidupan umat Tuhan sehari-hari. Imamat 19 ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kau kutuki orang tuli dan di depan orang buta janganlah kau taruh batu sandungan, tetapi engkau harus takut akan Tuhanmu. Akulah Yahweh. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Yahweh. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Yahweh. Standar moral dalam perilaku hidup sehari-hari harus ditaati agar relasi sosial antar sesama dapat berjalan harmonis. Ancaman keharmonisan hubungan antar sesama ini pemicunya antara lain: merasa diri satu tingkat lebih tinggi dari orang lain sehingga dia tidak lagi memanusiakan manusia dan menindas sesamanya dengan memeras, merampas, bahkan menahan apa yang menjadi hak dari orang lain. Melihat dirinya sebagai manusia yang sempurna dan melihat kelemahan orang lain untuk dipermainkan dan dimanfaatkan. Dr. Lee Darmawan mengingat apa yang disampaikan oleh orang tuanya. Kalau kamu menjadi dokter, kamu jangan memeras orang miskin. Mereka akan membayar, tetapi mereka akan menangis karena ketika pulang mereka tak punya uang untuk membeli beras. Karena itu, selama melayani masyarakat dengan ilmunya, Dr. Lee tidak pernah mematok bayaran dari pasiennya. Pasien boleh membayarnya semampu mereka, bahkan ada yang tidak dapat membayar. Berpihak dan membela orang yang dianggapnya dekat dan baik dengan dirinya tanpa melihat kebenaran. Memihak tanpa berada dalam kebenaran akan mengakibatkan orang benar jadi salah dan yang salah jadi benar, sehingga menimbulkan masalah bagi orang tersebut. Fitnah adalah perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang, seperti menodai nama baik dan merugikan kehormatan orang. Fitnah dapat memicu retaknya bahkan hancurnya hubungan keluarga atau sesama, sehingga merupakan satu ancaman yang mengerikan.
Menyebarkan fitnah ke sana kemari sangat merusak tatanan kebersamaan umat yang telah dibangun oleh Tuhan melalui satu proses panjang. Tuhan Yesus mengingatkan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Benci atau kebencian adalah sebuah emosi yang sangat kuat dan melambangkan ketidaksukaan, enmity atau antipati untuk seseorang, suatu hal, barang, atau fenomena. Hal ini juga merupakan sebuah keinginan untuk menghindari, menghancurkan, atau menghilangkannya. Kebencian merupakan sahabat karib dari fitnah yang harus diperangi dan dihindarkan dari hati kita. Karena kebencian yang ada di dalam hati kita hanya membuahkan kehancuran dan kematian. Kita berpikir bahwa ketika kita membenci orang lain, korbannya adalah orang lain. Tanpa kita sadari, setiap kebencian yang ada di dalam hati kita akan membawa kehancuran bagi diri kita sendiri. Oleh karena itu, kebencian tidak boleh dibiarkan. Apabila ada yang salah, lebih baik ditegur dengan terus terang, dinasehati dengan penuh kasih sehingga terhindar dari kebencian. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-15 mengatakan, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Dendam adalah tindakan berbahaya terhadap seseorang atau kelompok sebagai tanggapan atas suatu penderitaan yang ditimbulkan, baik itu nyata atau hanya berdasarkan persepsi pribadi. Akibat ketidakpuasan atau merasa dirugikan, orang sering merespon dengan pembalasan atau menuntut balas yang mengakibatkan menghancurkan tatanan kehidupan yang penuh dengan kedamaian. Dendam tidak akan pernah menyelesaikan masalah, melainkan akan menimbulkan kekerasan, baik kekerasan secara fisik hingga menghilangkan nyawa orang lain, juga kekerasan psikis dengan kata-kata fitnah sehingga mengganggu kehidupan orang lain. Saudara, Tuhan mengajar kita bahwa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama itu saling berkaitan. Bila kita ingin sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita harus dapat mengasihi sesama kita. Karena tidak mungkin kita benar-benar mengasihi Tuhan bila kita tidak mengasihi sesama kita. Rasul Paulus mengingatkan di dalam 1 Korintus 13 ayat yang 7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Engkau sedang membawa kami terus untuk hidup kudus seperti Engkau. Ampuni segala kelemahan kami, tolong kami untuk terus hidup di dalam kasih-Mu. Kami mau mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan dan akal budi kami. Dan kami mau mempraktekkannya dalam kehidupan sosial kami, menjadi standar moral kami untuk kami mengasihi sesama kami. Tolong kami untuk hidup seperti-Mu. Dan kiranya Roh Kudus akan menolong kami, mengingatkan kami akan kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Standar moral kudus kita bukan kebenaran kita sendiri, tetapi kebenaran Tuhan yang Maha Kudus. Tuhan Yesus memberkati.